Konten kita masih tentang ini. Anak ibukum. Nah ini udah ya, nih gue nggak mau lama-lama sih. Nah bener juga ya, gue termasuk orang yang sebetulnya rada sedih kenapa dia tobat gitu, nggak usah tobat gitu. Sehingga banyak orang-orang yang pro Roma, pro Mukimat ya itu mengatakan, wah Roma Irama itu nggak tobat, itu begini. Masuk di akal gue, dan alhamdulillah mudah-mudahan gue doain ya jangan tobat. Iya lu kira gue senang? Kagak. Gue nggak bahagia Roma tobat, enggak. Malah gue berharap jangan tobat. Gue pengen lihat gitu orang-orang yang kayak Roma Irama ini pengen lihat gitu, jangan tobat. Dan itu juga kenapa gue jadi begini, karena banyak juga komentar-komentar di konten gue tentang Roma Irama itu. Oh Roma Irama nggak tobat, dusta. Alhamdulillah kalau dia nggak tobat, bahagia gue. Jangan, tolong sampein ya Bang Roma, tolong jangan tobat dari tidak percaya habaib. Jangan percaya habaib sampai lu mati. Jangan, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatnya Bang Haji Roma Irama ternyata semua itu dusta. Ya, sangat luar biasa dustanya. Jadi dia mengupload video terbaru di channel YouTube Podcast Roma Irama yang mengklarifikasi bahwasanya tidak benar adanya taubat ataupun minta maaf kepada para habaib Ba'alawi yang nasabnya dibatalkan oleh Roma Irama. Roma Irama ini juga bukan cuma dia saja yang membatalkan nasab Ba'alawi ataupun dia tidak percaya. Masalahnya, dia tidak percaya, yaitu urusan dia. Yang salah dari Haji Roma Irama ini adalah dia mengajak orang-orang untuk ikut membatalkan nasab para habaib Ba'alawi itu. Itu yang salah sebenarnya. Kalau dia nggak percaya dengan nasab para habaib Ba'alawi itu sendiri, nggak masalah. Cuma yang salah di sini adalah dia mengajak orang bahwasanya tidak benar saudara-saudara kita tidak boleh ikut mereka. Itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Mereka itu pendusta. Saya yakin, hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi itu bukan nasab keturunan Rasulullah, bukan keturunan Nabi Muhammad. Taubatnya berdusta. Enggak usah tobat kalau dusta, kata Babe Aldo. Jadi, ya jangan tobat sampai maut, sampai wafat. Seperti itu tanggapan dari Babe Aldo. Baik, kita simak videonya teman-teman semua. Konten kita masih tentang ini. Anak ibukum. Nah ini udah ya, nih gue nggak mau lama-lama sih. Nah bener juga ya, gue termasuk orang yang sebetulnya rada sedih kenapa dia tobat gitu, nggak usah tobat gitu. Sehingga banyak orang-orang yang pro Roma, pro Mukimat ya itu mengatakan, wah Roma Irama itu nggak tobat, itu begini. Masuk di akal gue, dan alhamdulillah mudah-mudahan gue doain ya jangan tobat. Iya lu kira gue senang? Kagak. Gue nggak bahagia Roma tobat, enggak. Malah gue berharap jangan tobat. Gue pengen lihat gitu orang-orang yang kayak Roma Irama ini pengen lihat gitu, jangan tobat. Dan itu juga kenapa gue jadi begini, karena banyak juga komentar-komentar di konten gue tentang Roma Irama itu. Oh Roma Irama nggak tobat, dusta. Alhamdulillah kalau dia nggak tobat, bahagia gue. Jangan, tolong sampein ya Bang Roma, tolong jangan tobat dari tidak percaya habaib. Jangan percaya habaib sampai lu mati. Jangan, nggak apa-apa. Lu kan di sini kan karena memang narasinya nggak bilang bertobat langsung, nggak. Dan itu ternyata bukan cuman gue, ada Ustadz dari Garut ini ya, beliau ini Masya Allah, beliau juga salah satu yang sering menanggapi ya. Cuman gue sepakat ya sama beliau, ternyata senada dengan bahwasanya Roma Irama itu dusta tobatnya. Alhamdulillah kalau dia dusta, gue seneng banget malah. Tak hanya Babe Aldo, ada seorang ulama dari Mesir yang sangat pandai juga menanggapi video terbaru Roma Irama yang taubat ternyata itu dusta soal nasab Ba'alawi. Berikut kita simak videonya. Masih berkaitan dengan video viralnya Roma Irama ya. Nah, kemarin saya itu membuat video mengenai Roma Irama itu tobat. Tobatnya dari apa? Nggak jelas juga. Ketidakjelasan itu
semakin diperkuat dengan komentar-komentar yang ada pada video saya itu. Jadi ambigu ya, orang-orang itu nggak ngerti maksud dari perkataannya Rhoma Irama itu apa. Malah ada yang sedikit mencengangkan begitu ya, karena ada yang berkesimpulan bahwa Rhoma Irama itu bukan bertaubat, tapi beliau itu malah menyindir begitu. Jadi karena menyanyikan lagu Mira Santika ya, yang mana di dalam liriknya itu kan ada, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka begitu ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Nah, sekarang tak mau lagi begitu. Itu adalah simbol sarkasme dari Rhoma Irama untuk lebih mengukuhkan perkataannya bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW dan sudah tidak ada lagi mahabbah pada diri beliau itu. Inilah ya yang menjadi bahayanya ketika seorang public figure dia itu dikenal luas, kemudian celaannya dikatakan secara secara jelas sampai nyebut PKI dari Ba'alwi segala rupa begitu ya, di dalam podcast yang telah lalu, dan itu sudah menjadi catatan sejarah, tidak bisa dihapus. Tapi di dalam pernyataan taubatnya nggak jelas begitu. Ini apa yang dikatakan sama Rhoma Irama itu nggak jelas. Akhirnya banyak kesimpulan-kesimpulan yang entah memang Rhoma Irama ini bermaksud demikian atau tidak. Cuman kesimpulan itu ya terjadi di kalangan masyarakat luas. Nah ini saya sebagaimana yang telah dikatakan kemarin ya, buat saya itu nggak ngaruh juga, apalagi buat Ba'alwinya begitu. Iya, nggak ngaruh. Jangankan Rhoma Irama bilang Ba'alwi nggak tetap begitu ya, atau si Ibad misalkan mengatakan Ba'alwi tidak tetap, tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Hatta kalau ada Ba'alwi dia itu mengatakan bahwa saya ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, saya akan katakan dia nyambung begitu, karena itu qoribun minal qat'iyat begitu ya. Itu sudah ijmanya para ulama, itu bisa dilacak lah. Nah, pada akhirnya yang mau saya tekankan di sini, taubat itu jika urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah ya. Dalam pengertian misalkan saya punya dosa nih, misalkan dosa apa? Dosa mabok ya. Duitnya duit saya, yang mabok-mabok saya sendiri, saya nggak ngajarin mabok itu ke siapa-siapa, saya di kamar sendirian minum begitu. Karena pening kepala pengen minum misalkan. Itu kalau taubat ya sudah tinggal menyesal pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian berhenti saat itu juga begitu. Nah, itu baru taubatnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama malah taubat itu diterima secara qat'i begitu. Meskipun itu taubat dari dosa, dari maksiat. Jadi di dalam dosa itu ada yang mengatakan begini, kalau taubat dari kekafiran, dia qat'i pasti diterima. Jadi tidak mungkin ada orang yang mana dia itu kafir, kemudian dia masuk Islam dengan keislaman yang benar, kemudian dia mati, wafat. Kemudian nanti di akhirat ternyata Allah tidak menerima taubatnya, tetap menyiksa karena kekafirannya. Itu para ulama mengatakan tidak mungkin terjadi, karena Allah telah menetapkan demikian. Nah, kalau misalkan maksiat, masih ada yang mengatakan para ulama itu nanti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterimanya tidak qat'i. Tapi banyak juga yang mengatakan para ulama itu kalau maksiat hubungannya dengan Allah itu qat'i diterima oleh Allah. Ya, asal syarat-syaratnya terpenuhi. Itu yang disebutkan tadi. Nah, berbeda halnya apabila maksiat ini berhubungan dengan hakul adami. Ini ada yang harus dikembalikan, namanya raddul mazalim. Ada syarat keempat itu. Jadi bukan hanya dia menyesal, kemudian dia itu harus berhenti saat itu juga, kemudian dia harus berjanji tidak akan melaksanakannya lagi, dan apa-apa yang telah dia ambil, yang dia telah zolimi dari orang lain itu harus dikembalikan. Ya. Jadi apabila misalkan sifatnya harta ya berarti hartanya harus dikembalikan, apabila sifatnya kehormatan maka kehormatannya harus dikembalikan, apabila sifatnya itu seperti memukul dan lain sebagainya, yaitu harus dipinta ridhonya atau dipinta untuk membalas begitu. Itu kalau hakul adam. Nah, dalam sudut pandang ini ya, kesalahannya Rhoma Irama itu hubungannya dengan hakul adami, bukan dengan satu orang atau dua orang, tapi dengan satu klan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dengan satu klan. Jadi permasalahannya ini, katakanlah kita musalamah ya. Kalau untuk saya kan ini masalah qat'i begitu untuk saya, karena qat'inya bil ijma'.
Tapi kita musalamah lah, ini ada perdebatan. Misalkan ini bagiannya bagian apa? Bagian zonni, bagian yang memang terbuka perdebatan di situ. Nah, kalau terbuka perdebatan di situ, yang mana ini tidak mujma' alaih, maka di dalam zajrun, di dalam mewanti-wanti, memberi peringatan, itu tidak boleh berlebihan, karena ini yang namanya mukhtalafun fihi, begitu. Jadi cuman katakan saja saya tidak percaya bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah itu selesai. Gak usah ngambil orang, bahas lagi, nyakitin orang lagi, kemudian sambil bilang perkataan yang tidak pantas, begitu ya, nyambung-nyambungkan yang nggak nyambung, perkara yang sejarahnya juga nggak jelas, kemudian disambung-sambungkan. Ini gak usah seperti itu. Dan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan oleh Rhoma Irama. Nah, apabila begitu ya, yang kemarin dilaksanakan oleh beliau itu adalah sebuah pertaubatan dari kesalahan, itu pertaubatan dari kesalahannya belum selesai. Nah, ini dari apa dulu begitu? Kalau taubat dari keadaan bahwa beliau itu pernah menyakiti banyak orang atau mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat, ya itu harus diucapkan secara sharih. Mulai dari sekarang saya tidak mau membicarakan lagi perbedaan ini. Posisi saya jelas bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi cukup sampai di sini. Saya tidak akan ngajak-ngajak orang untuk percaya atau tidak, karena ini adalah perkara yang mukhtalaf. Benar, berarti dia taubat dari apa? Dari perkataan atau tindakan yang bisa menjerumuskan orang-orang kepada masuk terhadap hal yang mahdzur, begitu, yang dilarang. Kalau taubatnya itu dari dari menafikan satu klan Ba'alwi dari dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dibicarakan dengan sharih juga, harus dibicarakan dengan jelas juga. Jadi tidak cukup hanya dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang mana pada akhirnya orang-orang pun tidak tahu posisinya Rhoma Irama di mana, karena beliau ini adalah seorang public figure, begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan mengajak rakyat Indonesia berpikir jernih dengan akal yang sehat. Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.